Salam sehat, saya Hulman Sirait, guru SMA Negeri 2 Sidikalang, Kabupaten Deri, Provinsi Sumatera Utara, akan memberikan tutorial asesmen kompetensi minimum atau AKM. Saya telah mendapatkan BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum SMA SMK Angkatan Kedua pada tanggal 9 Januari 2021. Sudah tuntas 100% dan tinggal pengimbasannya. AKM ini adalah pengganti dari ujian nasional. Ujian nasional tidak ada lagi. Gantinya adalah asesmen nasional. Juga Bapak Ibu juga mengikuti asesmen nasional ini. Baik, kita mulai tutorial saya. Kita mulai dari SIM PKB. Kita klik SIM PKB Guru Belajar. Portal layanan program GTK Kemendikbud. Kita klik. Situ kita cari Guru Belajar. Kita klik. Pemerintah pusat telah banyak memberikan BIMTEK, yaitu masa pandemi COVID-19, PKH atau pendidikan keterampilan hidup, pendidikan inklusif, AKM. Jadi Bapak Ibu, mari kita mengikuti BIMTEK yang diberikan. Kita berikan, kita klik. Ya, saya sudah tuntas. Kita klik. Baik. Di situ seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SMA angkatan kedua. Saya sudah tuntas. Baik, ini materi-materi yang diberikan. Jadi dengan waktu selama 32 jam pertemuan, setelah Bapak Ibu mengikuti BIMTEK ini, Bapak diberikan sertifikat atau piagam ya selama 32 jam pertemuan. Baik, kita klik orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi umum. Jadi ada 3 tahap. Pertama orientasi, kedua BIMTEK, kemudian pengimbasan. Ada 3 ya. Baru kemudian kita klik latar belakang kebijaksanaan asesmen. Ini latar belakangnya. Di situ ada video Bapak Menteri memberikan penjelasan tentang asesmen, tentang kebijaksanaan asesmen nasional. Silakan Bapak buka nanti. Selesai. Kita lanjut yang berikutnya. Ini asesmen nasional terbagi 3. Asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, survei lingkungan. Jadi asesmen ada 3, yaitu AKM. Apa itu AKM? Mengukur kompetensi
mendasar literasi membaca dan numerasi. Apa itu super karakter? Mengukur sikap, nilai, keyakinan, kebiasaan, dan Pancasila. Yang ketiga, survei lingkungan belajar. Mengukur berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di lingkungan sekolah. Itulah asesmen nasional. Kita klik, selesai, refleksi. Bapak Ibu akan diberikan post-test sebanyak 30 soal. Bapak Ibu menjawabnya walaupun belum membaca semua, tapi post-test ini nanti di akhir juga ada tes terakhir. Apabila nilai tes terakhir nanti Bapak Ibu di bawah 70, maka Bapak Ibu tidak lulus, maka boleh mengikuti BIMTEK berikutnya. Ada sekitar 12 BIMTEK diberikan pemerintah. Selesai. Kemudian pengantar program BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum. Ada 2 materi tambah 1, yaitu asesmen pra program BIMTEK Guru Belajar. Ini dia. Ya. Bagaimana jika hasil asesmen pra kurang maksimal? Tidak perlu khawatir. Bila Bapak mendapat hasil yang kurang pada akhir program, Anda mengisi kembali kuis. Ini pada aktivitas asesmen pasca program, yaitu di akhir nanti. Diperoleh antara asesmen pra dan asesmen pasca. Dengan demikian Anda dapat mengukur perkembangan proses belajar mandiri. Sudah siap? Mari kita mulai, yaitu kuis tadi. Baru konsep asesmen ada. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7, 6 materi ditambah 2 kuis. Ya, biasanya diberikan setelah satu topik, diberikan kuis kepada Bapak, Ibu. Apa tujuan dan manfaat asesmen nasional? Di sini tujuan asesmen menghasilkan informasi, ya, yaitu perkembangan mutu, kesenjangan. Kedua, apa itu asesmen nasional? Bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yaitu pengembangan kompetensi dan koreksi siswa. Yang ketiga, asesmen nasional juga memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai utama tersebut. Selesai, kita klik. Membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional. Inilah perbandingannya dengan ujian nasional, ya, dengan asesmen nasional sekarang. Tujuan pembelajaran untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, sedangkan ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Jenjang penilaian, kemudian level siswa, kelas 5, kelas 7, dan kelas 11, ya, itu asesmen nasional. Sedangkan untuk ujian nasional tingkat akhir pada tiap jenjang. Ini kelas 5, 7, dan 11. Itu pun dipilih secara acak. Kelas 5, 30 orang, yaitu secara acak dipilih. SMP kelas 8, 45 orang. SMA 45 orang, kelas 11. Tidak semua tingkatan dan tidak semua siswa dipilih secara acak. Ya.
subjek siswa, survei siswa dipilih secara acak mengikuti ujian nasional. Sensus semua siswa mengikuti ujian nasional. Bentuk ujiannya ini modelnya pilihan ganda, isian, singkat, dan uraian. Ini untuk ujian nasional yaitu pilihan ganda, isian, matematika. Baik, itulah perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional. Jadi tidak ada lagi ujian nasional. Evaluasi ujian nasional. Ini evaluasinya kurang optimal sebagai alat mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Itu dia alasannya. Baik, selesai. Kuis. Ya, biasanya setiap pertemuan diberikan kuis. Selesai. Refleksi diberikan. Tes ada di situ, tes diberikan kepada kita. Teknis pelaksanaannya, ya. Di sini ada materi diberikan 5, ya. 2 tes kuis teknis pelaksanaan asesmen nasional. Ini dia. Baik, kita klik selesai. Baru asesmen numerasi tingkat SMA. Kalau Bapak Ibu SMA, maka SMA. Kalau SMP, SMP. Kalau SD, SD. Kita klik. Kalau sudah selesai, satu persatu Bapak selesaikan. Program guru belajar. Jika pencapaian Anda masih di bawah 70, Anda diberikan kesempatan 2 kali untuk mengulang kembali. Apabila Bapak nilai 70 ke bawah, maka Bapak diberikan kesempatan lagi 2 kali. Ya, tindak lanjutan laporan asesmen kompetensi minimum. Ini dia. Kita klik. Ya, ini nilai-nilai yang setelah siswa ujian asesmen. Murid ada 4 tingkatan, ya, untuk literasi dan numerasi. Ya, untuk literasi perlu intervensi khusus. Maksudnya murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi. Kemudian kelompok dasar, cakap, dan mahir. Di situ ada keterangannya. Kemudian numerasi, tingkat mahir. Ini numerasi biasanya untuk seperti matematika. Yaitu contohnya perlu interpretasi khusus, murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan. Mahir, murid mampu bernalar dan menyelesaikan masalah kompleks serta rutin berdasarkan konsep matematika. Itu tingkat mahir. Yang paling tinggi tingkat mahir. Menjelaskan perbedaan pembelajaran basis kompetensi berbasis konten. Ini dia Bapak Ibu. Ada berbasis kompetensi,
dan berbahasa konten. Masuknya di sini pembelajaran kompetensi itulah ujian asesmen nasional, sedangkan konten adalah ujian nasional. Ya, kalau kompetensi ataupun asesmen nasional berpusat pada kebutuhan, sedangkan ujian nasional berpusat pada materi pembelajaran. Kompetensi belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, sedangkan ujian nasional yang kedua belajar untuk cakupan materi. Itulah perbedaan-perbedaannya kompetensi dan konten. Yang terakhir tersebut orientasi pada proses dan penguasaan, sedangkan konten orientasi pada akhir nilai. Analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran. Sama seperti tadi, mahir. Kita klik, selesai. Bapak Ibu baca sampai selesai. Ini segitiga belajar kurikulum, asesmen, dan pembelajarannya. Di situ Bapak bisa baca, Bapak Ibu baca, kemudian kuis. Baik, topik 5, kuis diberikan. Baik, selesai. Baik, itulah materi-materi BIMTEK. Kemudian saya tunjukkan contoh post-testnya. Saya berikan sekitar 15 karena post-test ada 15, kami ulangi ada 30. Ini nomor 1. Pernyataan yang benar mengenai asesmen nasional adalah jawabannya digunakan sebagai dasar perbaikan kualitas pembelajaran. Nomor 2. Ya. Jadi tentang survei lingkungan belajar seperti saya katakan tadi. Yang ketiga, salah satu instrumen asesmen nasional adalah survei karakter. Dalam pelaksanaan survei karakter memiliki tujuan utama mengukur hasil belajar non-kognitif menyangkut sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai Pancasila. Itu nomor 3. Nomor 4, perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional. Ini tadi, ujian nasional dilakukan pada semua siswa, sedangkan asesmen nasional dilakukan siswa secara sampel ataupun acak. Ya, kalau SD kelas 5 dipilih 30, SMP dipilih 45 secara acak, kelas 8, SMA SMK dipilih kelas 11, dipilih secara acak sebanyak 45. Yang berikutnya, nomor berikutnya, soal yang digunakan dalam asesmen kompetensi minimum adalah soal asesmen terdiri dari atas pilihan ganda, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Dalam pelaksanaan
Asesmen kompetensi minimum konten dalam literasi membaca mencakup teks informasi dan teks fiksi. Kompetensi minimum yang dimasukkan dalam AKM adalah kompetensi dasar siswa untuk mempelajari materi apapun. Itu jawaban nomor 7. Nomor 8, nasional memiliki beberapa perbedaan termasuk dalam konteks soal dalam pernyataan berikut. Manakah yang menunjukkan ciri-ciri soal asesmen kompetensi minimum? Soal yang bersifat relevan dengan dunia nyata dan aplikasi. Itu jawabannya. Baik, 11. Dilakukan pada berapa levelkah asesmen literasi pada jenjang SMA SMK? Jawabannya 2 level pembelajaran. Nomor 12, guru Ina mengajarkan mengenai memahami dan menggunakan sifat-sifat peluang kejadian. Hal ini termasuk dalam konten numerasi, data, dan ketidakpastian. Jenjang SMA, SMK, asesmen numerasi dilakukan pada 1 level pembelajaran. 15. Manakah di antara materi berikut yang diajukan pada asesmen kompetensi minimum numerasi pada tingkat memahami barisan aritmatika dan geometri? Baik, itu contoh-contoh post-test dan pasca BIMTEK. Demikian tutorial saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan saran saya, Bapak Ibu mengikuti BIMTEK di SIM PKB, yaitu guru belajar, dan banyak lagi materi-materi diberikan pemerintah kepada kita. Terima kasih. Salam sehat.